kita akan masuk di khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam nomor 26. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala an Safinata maula Rasulillah, dari Safinah sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia mengatakan, khatabana Rasulullah. Khatabana, khutbah di hadapan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, al-khilafatu fi ummati, khilafah pada umatku 30 aman, 30 tahun. Thumma yakunu, kemudian ada setelah itu mulk, kerajaan. Thumma qala Safinatu, kemudian Safinah mengatakan, amsaka khilafata Abi Bakrin wa khilafata Umar, atau amsaka khilafatu Abi Bakrin wa khilafat Umar amsaka khilafata Abi Bakrin wa khilafata Umar 12 sanatan wa 6 ashhur. Khilafah atau kekhalifahan Abu Bakar dan kekhilafahan Umar itu umurnya 12 tahun setengah. Wa khilafatu Utsman 12 sanatan. Umur kekhalifahan Utsman bin Affan itu 12 tahun. Berarti berapa tuh? 24 setengah. Thumma khilafata Aliyin takmilatu 30. Kemudian khilafahnya Ali itu umurnya menyempurnakan 24 setengah itu. Ya, jadi berapa tuh? 5,5 tahun. 5,5 tahun Ali itu. Qila lahu, ditanyakan kepadanya, kepada Safinah, fa Muawiyah, bagaimana dengan Muawiyah? Qala, ia mengatakan, kana awwalal muluki, Muawiyah itu adalah raja pertama yang ada di dalam Islam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu ini adalah tentang nubuah, ya, tentang bahasanya ya nubuah. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu, ya, dan itu terjadi, ya. Dan itu yang akan terjadi dan telah terjadi seperti itu. Nah, ini hadis seperti ini adalah termasuk hadis yang banyak diperselisihkan oleh para alim ulama. Dan orang-orang yang menisbatkan dirinya pada Syiah, tapi sama saja Ahlussunnah juga berselisih. Ya, jadi dalam urusan ini Syiah terutama, ya. Baik.
Ya, nah, tapi untuk urusan ini ya ada dua hal. Pertama tentang nas hadis-hadisnya sahih apa tidak. Ya, terus yang kedua ini terjadi apa tidak. Ya, dari sisi hadisnya ini riwayat At-Tayalisi. Ya, riwayat At-Tayalisi. Dan ini syahidnya banyak ini. Syahidnya hadis-hadis pendukungnya banyak. Hadis-hadis pendukungnya itu banyak. Di rujukan-rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang wafat tahun 354 dalam kitab sahihnya juz 15 halaman 393. Lafaznya al-khilafatu ba'di 30 sanatan thumma takunu mulkan. Abu Daud At-Tayalisi juga sama ya meriwayatkan. Ya. Lafaznya itu al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Khilafah setelahku umurnya 30 tahun. Ya, jadi itu yang pertama lafaznya. Terus yang kedua itu riwayat Abu Dawud As-Sijistani yang wafat tahun 275 Hijriah. Dalam kitab sunannya jadi 2 halaman 401 Hakim An-Nisaburi wafat tahun 405 dalam kitab Mustadraknya jilid 3 halaman 71 At-Tabarani yang wafat tahun 360 dalam Mu'jam Kabirnya jilid 7 halaman 84 dan yang lainnya. Lafaznya khilafatun nubuwati 30 sanatan. Ya, khilafah kenabian maksudnya khalifah setelah nabi, pengganti. Khalifah kan artinya pengganti. Pengganti setelah nabi 30 sanatan, 30 tahun. Summa yu'tillahul mulka. Kemudian Allah memberikan kerajaan au mulkahu atau kerajaannya mayyasha kepada yang Allah kehendaki. Ya. Jadi ini yang dipegangi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, bahwa yang berhak untuk disebut khilafah itu adalah mereka yang berkuasa setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam di tenggat waktu 30 tahun. Itu ya. Jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Safina, yaitu pas sampai Ali. Ya, pas sampai Ali. Terus yang kedua, kekuasaan setelah 30 tahun itu disebutnya muluk. Kerajaan. Meskipun dalam sejarah disebutnya misalnya khilafah Bani Umayyah, khilafah Abbasiyah, atau khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah. Tapi itu bukan khilafah itu. Itu kerajaan. Itu kerajaan. Itu adalah kerajaan. Ya, saya ini baca tentang ini perdebatan Syiah dan Ahlus Sunnah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selebihnya adalah tentang bentuk kenegaraan. Ya. Di dalam Islam
bentuk kerajaan itu atau bentuk kekuasaan negara itu tidak diharuskan khilafah. Ya, tidak diharuskan bentuknya khilafah. Ya, kerajaan dalam Islam itu diakui. Di Quran tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang jadi raja itu diakui. Jadi bentuk kerajaan itu boleh dalam Islam. Nah, itu pertama ya. Terus yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat hari Senin, dikubur 3 hari setelah itu. Ya berarti hari apa tuh? Bukan Rabu ya, berarti Kamis. Itu antara lain penyebabnya adalah masalah pengganti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam siapa. Ya sampai akhirnya ditentukan disepakati bahwa itu adalah Abu Bakar Siddiq dengan berbagai argumen. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan. Itu menunjukkan bahwa para sahabat ya memang mereka dalam keadaan tidak tahu harus seperti apa, sehingga terjadilah musyawarah. Satu ya. Terus yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu artinya menyerahkan tentang bentuk kekuasaan negara kepada umat ini. Ya, itu yang terjadi. Ya. Tapi secara globalnya tentang kepemimpinan itu ada ya, secara globalnya ada ya. Misalnya kalau ada 2 orang, hendaknya 1 orang jadi pemimpin. Dan itu dicontohkan dalam sholat. Ya, kalau ada 2 orang, 1 jadi imam, 1 jadi makmum. Nggak boleh jadi makmum semua, jadi imam semua. Ya harus ada imam, ada pemimpin 1. Ya itu kalau 2 orang, kalau 3 orang, 4 orang, ya 2 orang saja 1 harus ada pemimpin. Bagaimana bangsa yang besar harus ada pemimpin. Begitu ya. Nah, bagaimana itu proses diangkatnya pemimpin? Nah, itu diserahkan kepada masing-masing kelompok, ya, kepada masing-masing umat. Ya. Tapi dikasih tahu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kriterianya. Ya, misalnya di dalam Al-Quran, kriteria pemimpin itu orang yang ilmunya luas, tubuhnya kuat, ya, yang disebut dengan bastatan fil ilmi wal jism. Ya, dalam pernyataan Tolut, ya, itu ada dalam surah Al-Baqarah, ya. Dalam pernyataan Nabi Syam'un, ya, beliau mengatakan wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Ya, nabi mereka mengatakan sesungguhnya Allah telah mengutus Talut sebagai raja untuk kalian. Terus qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin seorang Talut bisa dijadikan atau bisa diangkat menjadi raja yang berkuasa di atas kita, padahal dia miskin.
Ya, bagaimana dia berhak menjadi raja orang miskin kayak gitu? Walam yu'ta sa'atan minal mal, padahal dia tidak diberi keluasan rezeki, keluasan harta. Qala, nabi mereka mengatakan, innallaha astafahu alaikum. Sesungguhnya Allah telah memilih dia atas kalian. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dan Allah memberinya bekal berupa keluasan ilmu dan jisim. Ya, ilmunya luas, badannya kuat. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha'. Allah memberikan kerajaannya, memberikan kekuasaannya kepada yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, maha mengetahui. Ya, gitu ya. Ini ada di ayat 247. Surah Al-Baqarah. Ya, Talut ini mertuanya Nabi Daud alaihissalam. Ya, jadi sebenarnya Nabi Daud itu mewarisi kerajaan dari siapa? Dari Talut. Ya, setelah Talut mengatakan siapa yang bisa membunuh Jalut, ya, siapa yang bisa bunuh Jalut akan menjadi menantu saya. Nah, jadilah akhirnya Nabi Daud menantunya Talut. Nah, Talut ini gagah perkasa, ya, terus tampan luar biasa. Jadi jangan heran kalau anak keturunannya tampan luar biasa. Ya, kenapa ini? Ya, Talut ini cucunya Bunyamin. Bunyamin dengan Nabi Yusuf itu 1-2 aja itu. Sama-sama tampannya. Ya, jadi Nabi Daud itu mewarisi kerajaan dari mertuanya, ya, dari Talut. Begitu ya. Jadi ada kriteria. Ilmunya luas. Tidak bodoh. Ya, terus badannya sehat, kuat. Itu antara lainnya. Terus kalau di dalam hadis ya, misalnya tentang imamah, menjadi imam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum. Yang boleh mengimami kaum itu orang yang paling faham Al-Quran, ya, paling pandai Al-Quran. Oh, nanti itu kriterianya itu di apa kata aqra itu dijabarkan sedemikian rupa. Oh, ini hafalnya cuma 1 juz, tapi faham. Ini 30 juz nggak faham, didahulukan yang hafal 30 juz atau yang hafal 1 juz. Tapi faham. Ya. Tentu ikhtilaf antar para ulama. Kenapa? Karena aqra itu artinya 2. Ya. Pandai membaca dan wawasan luas. Bukan sekedar hafal. Itu aqra. Fa in kanu fil Qur'ani sawa'an fa'a'lamuhum bisunnah. Nah, kalau mereka dalam urusan Al-Qur'an ini sejajar, maka dipilih yang paling mengetahui as-sunnah. Paling pandai, paling faham as-sunnah. Berapa hafalan hadisnya? Faham tidak kalau baca hadis? Ya. Nah, kalau mereka dalam urusan hadis ini sama saja, pengetahuan hadisnya sama saja, sejajar, maka dipilih yang paling duluan masuk Islam. Yang lebih tua di antara mereka. Baik, itu ya kriteria-kriteria itu yang antara lain ditunjukkan. Ya, terus Al-Quran ada mengatakan misalnya, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang tidak beriman sebagai kekasih. Yang di situ dikatakannya aulia.
Ya, wala tattakhidhu. Ya. Yang di situ disebutnya itu ya, aulia. Aulia itu artinya dua ya. Artinya pertama aulia itu artinya kekasih, yang pelindung. Bisa juga artinya pemimpin. Tuh, maka tiga makna ini melekat. Ya, meskipun ayatnya tentang persahabatan, persahabatan yang kental. Jangan dijadikan sebagai orang yang bisa mengetahui rahasia pribadi kita. Gitu ya. Misal dalam surah, tapi banyak ya. Misal dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu, An-Nisa ayat 144. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai kekasih. Oh, bukan pemimpin, enggak, ini tentang persahabatan yang kental. Jangan. Jadi kalau tentang sahabat saja jangan dijadikan sahabat kental, sahabat dekat, apalagi pemimpin. Ya, lebih tidak boleh. Aturiduna min dunil mu'minin. Ya, jadi jangan orang kafir dipilih, orang beriman tidak dipilih. Jangan orang kafir dijadikan kekasih, orang beriman tidak dijadikan kekasih. Jangan. Ya, jadi ambillah orang-orang yang beriman. Aturiduna an taj'alullahi 'alaikum sultanan mubina. Apakah kalian ingin dikasih sanksi oleh Allah ya dengan alasan yang jelas? Banyak itu ya, Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani aulia sebagai kekasih-kekasih. Bukan pemimpin, enggak. Ini bukan masalah kepemimpinan. Ya, ini masalah menjadikan orang-orang kafir sebagai teman dekat yang bisa mengetahui rahasia kita. Jadi itu saja tidak boleh, bagaimana dengan menjadikan mereka sebagai pemimpin. Itu antaranya wanti-wantinya tuh. Gitu ya. Terus Allah mengatakan ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, di antara sebagian mereka adalah sebagai pelindung, sebagai kasih antar sesama. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang memilih mereka sebagai walinya, sebagai kekasihnya, sebagai pemimpinnya, sama saja tuh maknanya. Fa innahu minhum, maka dia termasuk golongan mereka itu. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Bagaimana dengan kita nih mau pilpres, pemilihan presiden? Ya, Ganjar, Prabowo, apa Anies kah? Ya, lihat saja mana yang lebih soleh, karena itu semuanya muslim. Boleh pilih Prabowo, ya tidak haram. Boleh. Ganjar boleh, kenapa tidak boleh? Anies, ya kita lihat saja kesalehan dari tiga itu. Siapa yang paling saleh? Siapa yang paling bertanggung jawab? Siapa yang memiliki rekam jejak terbaik? Ya, dipilih. Ya, tapi jangan berselisih, jangan bertengkar, jangan pecah kekeluargaan, apalagi sampai suami cerai istrinya karena beda pilihan. Ya, gara-gara urusan pilihan itu. Jangan. Ya, bahkan dalam surah At-Taubah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Surah At-Taubah ayat 23.
La tattakhidhu aba'akum, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian, wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kalian, auliya'a, sebagai kekasih-kekasih, sebagai pemimpin-pemimpin. In istahabbul kufra 'alal iman, jika mereka lebih mencintai kekufuran di atas keimanan. Ya, wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang memilih pemimpin dari orang-orang yang beriman tapi lebih cenderung pada kekufuran, ya termasuk golongan orang-orang yang zalim, ya. Itu At-Taubah ayat 23, ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pendek kata ya, tentang khutbah tadi menunjukkan kebenaran kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya nubuah. Terus yang kedua, bahwa umur khilafah setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya 30 tahun itu. Tuh, bagaimana dengan misalnya Umar bin Abdul Aziz, itu khalifah terkuat di Daulah Umayyah. Ya, mereka mengatakan ini adalah khamisul khulafair rasyidin. Ini khalifah yang kelima. Kenapa? Karena mereka melihat kriteria. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz persis seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, ya, sebagai kakeknya. Karena Umar bin Abdul Aziz mengembalikan semua tatanan kenegaraan, tatanan kerajaan saat itu, ya, dikembalikan semuanya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Orang-orang yang dizalimi, dikembalikan hak-haknya. Orang-orang yang zalim dihukum di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya. Jadi itu tuh ya hadis. Terus yang kedua, sebagai kesimpulan kembali ya, bahwa Islam itu membolehkan bentuk kenegaraan seperti apapun sesuai dengan kesepakatan. Ya, karena ini masalah keluarga ya. Indonesia ya keluarga besar. Kesepakatannya demokrasi boleh, kenapa tidak boleh? Ya. Nah, apabila demokrasi ini dilihat sebagai sistem yang berbahaya, ya ayo bareng-bareng musyawarah. Maunya bentuk apa? Bentuk kerajaan. Begitu ya. Yang penting apapun bentuknya, rujukannya Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, hukum paling penting ya, supaya memperoleh keamanan. Ya, dengan hukum Islam yang diterapkan, itu bisa bisa mereduksi, bisa menyempitkan, bisa memperkecil angka kemiskinan, bisa memperkecil angka musibah, karena Allah akan turunkan berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ya, andaikan penduduk negeri itu, walau anna ahlul qura, ya, andaikan penduduk negeri-negeri itu beriman, bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Pasti kami bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit-langit dan bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka tidak percaya, mendustakan malah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Ya. Jadi silakan Indonesia ini berdemokrasi ya, tapi orang-orang Islam yang duduk di
kursi dewan, yang jadi dewan. Ya perjuangkan itu hukum Islam. Pasti kan akan ditanya, apa yang kamu lakukan dengan gaji yang besar itu. 500 juta minimal sebulan satu orang. Kerjanya apa itu? Ya, nanti pasti akan ditanya, apa yang kamu lakukan untuk menegakkan hukum Islam? Ya, karena ada dua sisi ya. Kalau hukum Islam tidak ditegakkan, pertama Al-Quran mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak menghukumi dengan apa yang Allah turunkan, maka itu mereka itu adalah orang-orang kafir. Kapan itu disebut kafir? Kalau mengatakan bahwa hukum buatan manusia lebih adil daripada hukum yang Allah turunkan. Terus yang kedua, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ya. Kapan disebut zalim? Dia tahu ini hukum Allah yang lebih adil. Tapi kalau diterapkan dengan hukum Allah, bagaimana ini saudara sendiri? Akhirnya memakai hukum selain hukum Allah. Ya, supaya bisa digoyang. Nah, supaya bisa ditetapkan sesuai dengan kemauan. Itu zalim. Ya. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Ya, siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Kapan disebut fasik? Disebut fasik ya karena memang tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat onar dan seterusnya. Nah, tapi tiga itu melekat. Itu dari sisi orang yang berhukum. Ya, entah sebagai penegak hukum, entah objek hukum. Orang-orang yang terkena hukuman, orang-orang yang sedang berkasus. Ya, dua-duanya tuh. Itu dari sisi itu. Dari sisi akibat secara umum bagi bangsa yang tidak menerapkan hukum Islam atau syariat Islam. Itu kita bisa lihat misalnya di hadis yang mengatakan khomsun bi khomsin, ya lima perbuatan akan berdampak 5 musibah. Ya. Pertama, ma naqada qaumun al-ahda illa sallallahu alaihim aduwahum. Pertama tentang perjanjian. Siapapun, bangsa manapun yang merusak perjanjian itu akan dikuasai oleh musuhnya. Allah akan kuasakan musuhnya atas mereka. Terus yang kedua, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallahu illa fasha fihimul faqru. Ya, kapan satu bangsa tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, itu pasti akan terjadi kefakiran di mana-mana, tersebar kefakiran. Apakah bukti? Ya bukti jelas. Bukti jelas. Ya, di mana-mana. Ya, jangan kita katakan Amerika itu tidak banyak kemiskinan. Ya, tersebar di mana-mana. Bagaimana dengan Indonesia? Samanya. Ya. Jadi bisa dilihat ya. Bisa dilihat angka kemiskinan yang tersebar di negara-negara yang tidak menerapkan ajaran Islam. Bahkan kita sudah dengar ya bagaimana Pak Mahfud MD mengatakan tanpa korupsi setiap satu orang dari rakyat Indonesia berhak memperoleh gajian 20 juta setiap bulan tanpa kerja.
Saking dahsyatnya tuh. Tapi karena hukum Islam tidak ditegakkan, maka hukum itu tidak punya wibawa. Ya. Baik.